Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adelia Jadinda Dumola, NIM 20031108022. Mahasiswa dari Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Pada saat ini, saya akan membahas materi mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Insinyur Roni Nangoy MS. Bab 1. Pengantar Pendidikan Pancasila. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Munculnya permasalahan yang mendera di Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. 1. Masalah kesadaran perpajakan. 2. Masalah korupsi. 3. Masalah lingkungan. 4. Masalah disintegrasi bangsa. 5. Masalah dekadensi moral. 6. Masalah narkoba. 7. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Dan 8. Masalah terorisme. Visi dan misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, visi. Terwujudnya kepribadian sivitas akademik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, misi. 1. Mengembangkan potensi akademik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila atau misi psikopedagogis. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan bernegara atau misi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosiokultural. Dan yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik atau sintetik disiplin sebagai misi akademik. B. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa 1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. 2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang keempat, agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Penegakan hukum. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi yaitu sebagai berikut. 1. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan
tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Dirjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara. 4. Pancasila sebagai ideologi negara. 5. Pancasila sebagai sistem filsafat. 6. Pancasila sebagai sistem etika. 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. 1. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. 2. Pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang penunjuk jalan atau lestar bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkat. Bab 2. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Periode perumusan Pancasila. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Periode pengesahan Pancasila. Peralihan kekuasaan itu diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang di kemudian hari terkenal dengan nama Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Surat itu intinya berisi perintah Presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan menimbulkan tekad yang kuat
untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savic, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dan kajian sejarah bangsa. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan secara sosiologis dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. 3. Sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali secara lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding fathers. 2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. 1. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Dan yang keempat, kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Bab 3. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? A. Menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. 1. Menelusuri konsep negara. Unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu: yang pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Yang kedua, unsur manusia atau umat atau masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. 2. Menelusuri konsep tujuan negara.
Tujuan negara yang pertama yaitu kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Yang kedua, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang ketiga, keadilan sebagai tujuan negara. Yang keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Dan yang kelima, kemerdekaan sebagai tujuan. Bab 4, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ideologi fundamental. Preskripsi moral, penolakan, deskripsi, implementasi, preskripsi teknis, analisis. Yang kedua, ideologi operatif. Preskripsi teknis, penolakan, deskripsi, implementasi, preskripsi teknis, dan analisis. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan yang paling dominan adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat satu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. A. Unsur ateisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualis, mendalam liberalisme, tidak sesuai dengan nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme, memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Soekarno lebih mementingkan konsep nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan. C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Akan dibentuk lembaga serupa tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung lemah. E. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. V. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan beragama, kepercayaan atau keyakinan. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati. C. Sila persatuan Indonesia ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa kesetia kawan, dan rasa cinta tanah air. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah, dan mengambil keputusan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Bab 5. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pengertian filsafat yaitu pandangan. Filsafat atau filosofis Grenzleik. Grenz artinya dasar, Leik artinya norma. Anschauung, pandangan dasar. Wenshoop atau wet yaitu dunia.
Arti filsafat secara etimologi yaitu philein atau cinta dan sophos atau kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Filsafat juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia. Ciri-ciri filsafat: 1. Bersifat koheren. Koheren yaitu jika berpikir, unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan satu sama lainnya, tetapi tetap memuat uraian yang logis dan jelas. 2. Bersifat menyeluruh, mencakup segala hal yang terdapat dalam kehidupan manusia. 3. Bersikap mendasar, bentuk perenungan yang mendalam yang menumbuhkan aspek fundamental. Yang keempat, bersifat spekulatif, yaitu buah pikir atau ide-ide kenegaraan dari tokoh-tokoh kenegaraan. A. Mengapa manusia memerlukan filsafat? 1. Dengan belajar filsafat, kita dapat menemukan problem atau masalah kehidupannya. 2. Filsafat satu bagian dari keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. 3. Kita dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sehingga kita lebih kritis dan pandai. 3. Landasan epistemologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia sendiri dan dijadikan sebagai pandangan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Landasan aksiologis terkait dengan nilai value atau value. Little John dan Voss menyatakan bahwa aksiologis merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan penelitian nilai-nilai. Nilai yang dimaksud aksiologis adalah mengacu pada nilai yang abstrak. Nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Sila 1 mengandung spiritual, moneter, kekudusan, dan sakral. Sila kedua mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila ketiga mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, mufakat, musyawarah, dan berjiwa besar. Sila kelima mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Menggali sumber histori sosiologis dan politis. Sumber histori sila pertama, sudah dari awal bahwa agama dipengaruhi oleh kerajaan. Sila 2, kita mempunyai hak dan kewajiban. Sila ketiga, mencerminkan kesatuan dengan adanya perbedaan. Sila keempat, mengandung arti demokrasi, pemerintahan bersifat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sila kelima, bersifat adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber sosiologis. 1. Kelompok pertama. Di dalamnya mengkaji beberapa latar belakang, komposisi, dan pola kehidupan sosial. Yang kedua, kelompok kedua, masyarakat ilmiah atau akademisi yang memahami Pancasila secara akademisi. Secara politisi, dilihat dari sidang BPUPKI sampai pada pengesahannya dan pidato oleh mantan Presiden B.J. Habibie pada tanggal 1 Juni yang menyatakan bahwa penting Pancasila sebagai sistem filsafat. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. 1. Dinamika. Yang pertama, era Soekarno. Pancasila produk asli budaya Indonesia sebagai filosofis dasar negara. Yang kedua, era Soeharto. Pancasila sebagai sistem filsafat yang berkembang secara praktis. Yang ketiga, era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat mulai hilang karena semua ingin bebas dengan pemikiran mereka masing-masing. 2. Tahapan Pancasila. 1. Aliran kapitalisme. Aliran yang menghakimi kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dampak negatif monopoli bergaya hidup mewah dan itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Aliran komunisme. Ideologi yang berkenan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aliran sosial, ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Bab 6. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika.
Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life, jalan hidup bangsa Indonesia dan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan, pedoman, acuan kepada warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistematika. 1. Yang pertama, etika dalam bahasa Yunani yaitu ethos, artinya kebiasaan atau adat istiadat. Yang kedua, secara etimologis, etika artinya ilmu yang membahas segala sesuatu yang biasa dilakukan atau adat kebiasaan. Dalam hal ini, tata cara hidup yang baik dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam arti luas, etika adalah ilmu yang membahas kriteria baik dan buruk. Ciri-cirinya yang pertama yaitu etika tetap berlaku atau berlangsung tanpa orang lain menyaksikan. Yang kedua, etika bersifat absolut atau mutlak. Yang ketiga, etika memandang dari sudut atau segi panitia manusia. Yang keempat, etika berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia. Perbedaan etika, etiket, dan kode etik. Yang pertama, etika merupakan niat, yaitu perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan pertimbangan niat baik buruknya. Contohnya, jangan mencuri, jangan membunuh karena itu adalah perilaku buruk. Yang kedua, etiket. Dalam bahasa Prancis yaitu etiquette, artinya suatu undangan yang digunakan raja pada saat pesta. Yang ketiga, kode etik merupakan sistem norma, nilai aturan profesional secara tertulis yang tegas menyatakan apa yang benar dan tidak benar bagi profesional. B. Aliran-aliran etika secara garis besar. Aliran yang pertama, etika keutamaan. Orientasi keutamaan atau baik, watak nilai, disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati. Keterangan moralitas yang didasarkan pada agama. Yang kedua, etika teologis. Orientasi konsekuensi atau akibat. Watak nilai kebenaran dan kesalahan didasarkan tujuan akhir. Keterangan aliran etika yang berorientasi pada hasil antara lain 1. Eudaimonisme, 2. Hedonisme, 3. Utilitarianisme. Yang ketiga, aliran deontologis. Orientasi kewajiban atau keharusan. Watak nilai kepatuhan, kelayakan, dan kepantasan. Keterangan pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Aliran etika yang berorientasi pada hasil. 1. Eudaimonisme. Menurut Aristoteles, setiap kehidupan manusia berperilaku untuk mengejar tujuan yaitu kebahagiaan. Yang kedua, hedonisme atau hedon, artinya kesenangan. Menurut Aristoteles, dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. 3. Utilitarianisme atau utili, artinya kegunaan atau berfaedah. Dalam arti luas dapat didefinisikan memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Etika Pancasila. Cabang filsafat yang dijabarkan dari Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa di Indonesia. Bab 7. Mengapa Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu? A. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu
normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau memperbumikan ilmu. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dengan cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global untuk mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. B. Menanya alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan pengembangan daerah tertinggi maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah. Konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualitis. Musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting atau seterusnya. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal sebagai berikut. Pertama, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan dengan keduanya mempunyai logika sendiri. Kedua, ilmu pengetahuan ditunjukkan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntut oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diruntut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara secara orde lama sampai era reformasi.
2. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. A. Kapitalisme, B. Globalisasi, C. Konsumerisme, dan D. Pragmatisme. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia memberikan arahan agar selalu tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan bangsa Indonesia. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. B. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi di Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. C. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang ditemukan oleh para pakar untuk melambangkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tadi boleh bermanfaat untuk kita semua.